Osman kembali ke sukunya dengan kepala tegak setelah membawa kemenangan dari Kastil Mekece, sekaligus membawa Ibrahim B dan Yakub B. Ia juga mengumumkan bahwa kemenangan mereka kali ini sangat berharga karena Mekece merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis untuk Bursa dan Isnik. Ibrahim B dan Yakub B dibuat malu dengan penaklukan ini, sekaligus terbongkarnya aliansi mereka dengan kafir. Sementara itu, Bayi Sunggur diperintahkan untuk membawa para tawanan ke tenda penjara. Balahatun memberitahu Osman bahwa selama ditawan, Ulcai tidak memberikan informasi apapun. Jadi mereka harus mencari jalan lain untuk membuatnya bicara, sekaligus mengetahui siapa di belakangnya. Kita kemudian diperlihatkan bagaimana Ulcai, Boran, dan Konur berhasil keluar dari tenda penjara. Osman meminta pertanggungjawaban Yakub B dan Ibrahim B, bagaimana mereka bisa beraliansi dengan komandan Bursa. Namun keduanya justru menuduh Osman telah merebut kastil mereka. Sementara itu Balahatun senang melihat Ulcai memakan umpannya, karena setelah ini Boran dan Konur pasti akan diajak menemui tuannya. Osman melepaskan komandan Bursa dan menyatakan perang kepada Bizantium. Selain itu, dia juga menghentikan berdagang kepada Isnik, Bursa, dan Konstantinopel. Dan yang paling mencengangkan, Osman mengumumkan bahwa Utzpasar telah ia kuasai. Diperlihatkan bagaimana Solkur memimpin penaklukan dan mengibarkan bendera kayi. Jadi sekarang Yakub B dan Germian tidak punya hak di sana. Meskipun begitu, Yakub B dan Ibrahim B belum mau dilepaskan sebab masih ada urusan yang harus mereka selesaikan. Dan di waktu yang sama, Osman mendapatkan kunjungan dari negeri yang jauh untuk memberikan dukungan. Pelarian Ulcai dan yang lainnya dihadang anak buah Konstantinos Palaiologos. Ulcai mengatakan bahwa itu adalah temannya. Hal itu membuat penasaran Boran dan Konur. Di sisi lain, dengan didampingi kakaknya, Aladin berkesempatan meminta maaf kepada Gundus B. Dan tidak seperti yang ia takutkan, Gundus B sangat humble dan memaafkannya. Sebelum kembali ke sukunya, Gundus B mengaku bangga kepada keduanya dan menitipkan Elsim Hatun. Holofira menghadap Osman dan mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Jadi ia akan pergi ke Konstantinopel dan menetap di biara. Balahatun dan Osman memberinya kesempatan untuk tinggal lebih lama lagi. Namun Holofira mengatakan bahwa ia tidak mau menghancurkan mahligai pernikahan orang lain. Sementara itu perjalanan Gundus B disergap oleh anak buah Konstantinos Palaiologos. Dia dianggap harus bertanggung jawab atas jatuhnya Kastil Mekece. Gonca dan Fatma menyayangkan keputusan Holofira. Sementara Orhan juga tidak berani menghentikan langkahnya. Ketika Elsim Hatun datang, Holofira mempertegas lagi bahwa dia serius akan pergi. Sementara itu, Balahatun menawarkan untuk mengantarnya, namun kembali ditolak. Dan agar tidak terlalu mengecewakan, dia akan tetap diantar sementara oleh Ulkin Hatun. Osman sebenarnya ingin mengkonfrontasi Ibrahim B dan Yakub B mengenai sepak terjang masing-masing. Namun tiba-tiba datang kabar bahwa rombongan Gundus B diserang. Saat itu juga Osman membawa pasukannya untuk mendatangi lokasi. Elsim Hatun ingin ikut, namun dilarang karena situasinya sangat berbahaya. Saat ini Theodor menyandra dan menyiksa Gundus B. Namun kemudian datang Ulcai yang akan mengajarkannya cara menyiksa orang Turki. Dia mengaku kesal karena Gundus B beberapa kali berperan dalam kegagalan rencananya. Jadi sudah sepantasnya ia mendapatkan hukuman yang setimpal. Gojam memberanikan diri mendatangi ayahnya untuk meminta maaf. Namun ia juga menunjukkan kesalahan ayahnya itu dalam beberapa permasalahan. Tentu saja selain membantah, Yakub B juga tersinggung karena yang bicara adalah Gonca putrinya sendiri. Meskipun menyesakkan dada, Yakub B tetap memutuskan hubungan dengan putrinya itu. Setiba di lokasi, Osman tidak menemukan Gundus B dan hanya mendapatkan informasi dari Boran dan Konur mengenai orang di belakang Ulcai, yaitu Konstantinos Palaiologos. Ternyata Gundus B kakinya diikat dan dibebani batu, lalu dimasukkan ke dalam air oleh Ulcai. Alhasil, ketika Osman dan teman-temannya berhasil menemukannya, kondisinya sangat mengerikan. Ia sempat mengucapkan sepatah dua patah kata mengenai kejahatan Ulcai, namun kemudian nyawanya tidak tertolong.
Osman sangat sedih sekaligus marah setelah membaca surat yang ditinggalkan para penyiksa. Sementara itu, aliansi Yakube dan Ibrahim B akhirnya retak setelah diketahui Ibrahim B bergerak dengan kafir di belakangnya. Hal itu sebenarnya yang ingin dilihat Osman ketika mengkonfrontasi mereka. Namun nyatanya, bangkai tetap tercium meskipun lama disimpan. Jenazah Gundus B tiba di suku. El Simhatun kaget tidak percaya. Orhan menyuruh istrinya Tabah bahwa mereka akan membalas dendam. Osman juga memberitahu bahwa pelakunya adalah Ulcay. Dari sinilah borok Ibrahim B kemudian dibongkar. Dia tidak tahu bahwa Ulcay bergerak sendiri dan beraliansi dengan kafir. Osman berbelasungkawa kepada El Simhatun dan ia pun berjanji akan mengungkap semuanya. Pelakunya sudah jelas, yaitu Ulcay. Namun mereka juga perlu tahu siapa saja yang terlibat. Yakube masih tidak menyangka bahwa Ibrahim B mengkhianatinya. Tiba-tiba datang perintah untuk membawa Mehmet ke hadapan Osman. Carkuta yang mendapatkan tugas itu menjadi bulan-bulanan Yakube, bahwa bagaimana bisa dia tega melakukan itu kepadanya. Jika terjadi sesuatu pada Mehmet, maka Carkuta yang harus bertanggung jawab. Carkuta mengaku siap bahwa ia siap menanggung tugas yang dibebankan kepadanya. Sekarang Osman ingin mendengar apa yang diketahui Mehmet dan Tugay, sebab mereka selalu mendampingi Yakube dan Ibrahim B. Mereka pun kaget setelah diberitahu bahwa Ulcay berkhianat. Momen sedih diperlihatkan ketika perpisahan Holovira dengan Ulgen Hatun. Holovira yakin jika dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ibrahim B dan Melike Hatun panik ketika orang-orang terdekatnya dibawa Osman, termasuk Tugay dan Andra. Namun tidak cukup sampai di situ, keduanya kemudian dipanggil untuk menghadap Bala Hatun. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Ulcay memberitahu Boran dan Konur jika baru saja membunuh Gundus B. Namun tanpa diduga, Osman sengaja mengajak Tugay dan Mehmet agar menyaksikan sendiri kejahatan Ulcay. Tidak cukup sampai di situ, Ulcay juga mengaku telah membunuh Ahmed dan Kadi. Tentu hal itu membuat Tugay dan Mehmet geram dan ingin keluar dari persembunyian lalu menghabisinya. Ibrahim B dan Melike Hatun merasa terhina karena harus diinterogasi oleh Bala Hatun. Saat itu, Gonca sengaja menyalakan lilin yang membuat Melike Hatun panik, sebab sebelumnya ia memerintahkan Andra untuk meletakkan lilin beracun ke kamar Gonca dan Aladin. Dan ketika Melike Hatun mulai protes, kejahatannya dibongkar di hadapan suaminya sendiri, bahwa dia pergi ke penyihir dan ingin mencelakai Aladin dan Gonca. Melike Hatun jelas membantah, namun Andra telah ditangkap dan telah diinterogasi Bala Hatun. Osman dan Orhan sengaja menyergap Ulcay untuk memancing keluar orang-orang di belakangnya. Dan tebakannya benar, Ulcay membanggakan orang-orang yang selalu melindunginya. Osman ingin memastikan lagi apakah Ulcay mengakui dosa-dosanya. Dan karena posisinya saat ini sedang unggul, Ulcay pun belak-belakan mengutarakannya. Ibrahim B merasa dipermalukan oleh istrinya sendiri. Namun keduanya disuruh Bala Hatun bersiap karena sebentar lagi pembunuh Ahmed yang sebenarnya akan terungkap. Di hadapan Osman, Ulcay mengaku bahwa apapun yang ia lakukan untuk memecah belah para pelik. Karena pada dasarnya ia beraliansi dengan kafir dan temannya akan segera datang. Awalnya biar lebih adil, Osman berduel dengan Ulcay. Namun ketika Ulcay merasa kalah, ia pun mengerahkan anak buahnya. Hanya saja Osman tidak bodoh, datang bantuan dari Aladin. Ibrahim B murka kepada istrinya. Ia pun yakin jika istrinya itu bekerja sama dengan Ulcay. Sekarang bukan hanya muka mereka yang tercoreng, melainkan mereka harus malu kepada putra mereka sendiri. Pasukan Theodor dibantai orang-orang Osman. Ulcay memutuskan untuk kabur. Namun di tengah perjalanan ia dilumpuhkan Konur dan Boran. Dan ketika ia bertanya kenapa mereka berkhianat, datang Osman yang membuatnya babak belur. Ulcay pun disandra dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tugay dan Mehmet hanya bisa menghela nafas selama ini percaya dengan pengkhianat. Sementara itu, Komandan Alexios marah kepada Holovira kenapa dia masih memiliki muka untuk kembali setelah beraliansi dengan Turki. Holovira membantah bahwa ia tidak beraliansi dengan siapapun. Ia kembali untuk menebus dosa dan menetap di biara. Ulcay tiba di suku dan memancing kemarahan semua orang termasuk Solgur yang menjadi musuh bebuyutannya.
Bahkan El Jimhatun mencabut belati, ingin membalas dendam kematian ayahnya. Yunus Emre mengatakan kepada Ulcay bahwa tidak ada kejahatan yang tersembunyi selamanya. Osman membeberkan dosa-dosa Ulcay, termasuk membunuh Ahmed dan Kadi, yang tujuannya untuk memecah belah para beylik. Penjelasan baru sampai di situ, Ibrahim Bey langsung mencabut pedang dan ingin menghakimi, namun dicegah oleh Osman. Ulcay tidak tinggal diam bahwa setiap yang ia lakukan tidak semuanya tidak diketahui Ibrahim Bey, termasuk beraliansi dengan kafir untuk menjatuhkan Osman. Dari sini Yakub Bey mulai sadar bahwa Ibrahim Bey mengkhianatinya. Setelah semua terbongkar, Osman menghukum Ulcay dengan cara dia membunuh Ahmed, yaitu menusukkan belati ke dadanya. Belati itu kemudian Osman acungkan sebagai peringatan bahwa mereka tidak boleh berkhianat, apalagi beraliansi dengan kafir. Holovira tidak diizinkan ke biara dan hanya dimasukkan ke penjara bawah tanah. Selesai berdoa, ia melepas atribut kekristenannya, yaitu kalung bertanda salib. Boran dan Konur menghadap Osman untuk memohon pengampunan. Jawaban Osman pun sangat bijak jika keduanya melakukan kesalahan. Hanya saja mereka menutupinya dengan menjalankan tugas negara. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memaafkan mereka, dan atribut mereka pun dikembalikan. Di hadapan jenazah ayahnya, El Jimhatun mengatakan jika ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Orhan akhirnya memberitahu bahwa sebelum ayahnya meninggal, ia sempat menitipkan dirinya kepadanya. Yang jelas, pembunuh telah mendapatkan hukumannya, jadi ayah mereka bisa mati dengan tenang. Gonca didampingi Aladin mendatangi Yakub Bey untuk melakukan salam perpisahan. Gonca ingin menyadarkan ayahnya itu sekali lagi, namun ayahnya mengatakan dia tidak sama dengan Ibrahim Bey atau yang lainnya. Keputusannya sudah jelas bahwa mereka putus hubungan. Aladin terlihat tidak terima, ia pun berteriak bahwa Gonca sekarang memiliki keluarga baru. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Balahatun. Yakub Bey terlihat berat harus meninggalkan putri kesayangannya. Adegan pun berpindah ke pemakaman Gunduz Bey yang dipimpin langsung oleh Osman. Seperti biasa, ia menjelaskan mimpi dirinya dan mimpi orang-orang Islam untuk mati syahid. Sementara itu, Ibrahim Bey dan Meliki Hatun mampir ke makam putra mereka. Selain memberitahukan bahwa pembunuhnya telah dihukum, mereka mengaku malu karena banyak berbuat kesalahan. Di luar dugaan, Tugay berpamitan kepada semuanya bahwa ia telah mengetahui jalan yang benar dan akan menuju ke sana. Di sisi lain, Yakub Bey juga belum terima melepaskan putri kesayangannya. Dadanya terasa sesak jika teringat dengan putrinya itu. Ia pun mengeluarkan sapu tangan yang pernah ia simpan, lalu bersumpah akan kembali dan mengambil putrinya. Dari sini menjadi jelas bahwa Yakub Bey akan kembali berhadapan dengan Osman. Beralih lagi ke adegan pemakaman Gunduz Bey. Osman mengumumkan bahwa mereka menyatakan perang dengan Bizantium. Gunduz Bey baru mengawalinya, sementara banyak kesempatan untuk mereka menjadi martir. Seiring ditandunya jenazah Gunduz Bey, episode ini pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian? Semakin seru kan ceritanya? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.